Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Khulasah Nurul Yaqin, jilid 1, karya Syekh Umar Abdul Jabbar. Nah, kitab ini berisi tentang cerita atau ringkasan daripada sirah Nabawi atau sirah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita sudah sampai pada judulnya yang ke-24, Hijratul Habasyatil Ula, yaitu hijrah ke negeri Habasyah yang pertama kali. Berarti nanti ada yang kedua. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. لما رأى النبي ما يلحق بأصحابه الأذى والأنواع العذاب. Jadi manakala Nabi melihat apa yang ditemui, apa yang dirasakan oleh para sahabat daripada siksaan-siksaan, itu apa yang terhubung, maksudnya apa yang dihadapi lah gitu oleh para sahabat, itu yaitu penyiksaan, terus disakiti dan disiksa dengan berbagai macam siksaan. Amarahum, Nabi memerintahkan kepada mereka bil hijrati ilal habasyati, untuk hijrah ke negeri Habasyah. Fahajara asyaratun min ashabih wa khamsu niswatin. Maka ketika diperintahkan untuk berhijrah, maka pergilah 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Minhum Utsman bin Affan, sebagian di antara mereka itu ada Sayyidina Utsman bin Affan wa zawjatuhu, dan istrinya beliau yaitu Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad raja'u ba'da 3 asyhurin, dan mereka kembali setelah 3 bulan. Kenapa kembali setelah 3 bulan? Bisababi alamil ghurbah, karena sulit di dalam bermusafir, ada kesulitan. Wa qillati adadihim, dan karena sedikit jumlah mereka. Wa kana dzalika fis sanatil khamisah, dan pada tahun yang kelima ini bukan hijrah ya, tapi minan nubuwah, daripada kenabian, semenjak diutus menjadi nabi. Wahya awal hijrah, dan dia perjalanan ke negeri Habasyah pertama kali ini adalah hijrah pertama di dalam agama Islam. As'ilah, pertanyaan. Mata amaran Nabi ashabahu bil hijrah, kapan Nabi memerintahkan untuk berhijrah terhadap sahabat-sahabatnya ke negeri Habasyah? Kam kana adadul muhajirin, berapa banyak orang yang ikut berhijrah? Mata raja'u, kapan mereka kembali? Fi ay sanatin kana dzalik, kapan terjadi hijrah itu? Nah, yaitu khulasah lama ishtadal adza bil muslimin, manakala meningkat rasa manakala meningkat orang-orang Quraisy menyakiti orang-orang Muslim. Amarahum, Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya bil hijrati ilal Habasyah, untuk hijrah ke negeri Habasyah. Fahajara asyarat rijalin, dan maka pergilah 10 orang laki-laki, wa khamsu nisa'in, dan 5 orang perempuan. Wa raja'u ba'da 3 asyhurin, dan mereka kembali setelah 3 bulan. Islamu Hamzata wa Umar, masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab.
Fisanatil khamisati, pada tahun kelima, aslama rajulani, masuk Islamlah dua orang laki-laki, min kibari Quraisyin, dari pembesar-pembesarnya Quraisy, masyhurani, yang terkenal keduanya yang masuk Islam ini, bil quwwati wasyuja'i, dengan kekuatannya dan keberaniannya. Siapa mereka itu? Wahuma Hamzatu, itu adalah pertama Hamzah. Siapa beliau? Ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pamannya Nabi. Yang kedua adalah Umar bin Khattab, tsanil khulafa'ir rasyidin, yaitu khalifah yang kedua. Ada catatan kaki nomor 1. Ini untuk Hamzah. Wasababu islamihi, dan sebab masuk Islamnya Hamzah, anna jariyatan, bahwa seorang budak, abaratuhu, memberitahukan kepada Hamzah, iza Abi Jahlin li ibni akhihi, yaitu penyiksaan yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada anak saudaranya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyakiti secara fisik maupun secara non fisik. Fatawajjahu ila zalika syaki, maka Hamzah pergi menuju Abu Jahal, orang yang celaka itu. Waqadhabahu, lalu memarahinya. Wasabbahu, lalu memaki-makinya. Qala, Hamzah berkata, kaifa yasubbu Muhammadan, bagaimana ada seseorang yang berani menyiksa atau menghina Nabi Muhammad, wa ana ala dinihi, sedangkan aku berada di dalam agamanya Nabi. Summa aslama, kemudian beliau masuk Islam. Jadi ini bentuk proklamasi dari Hamzah. Fakana ahsanan nasi islamat, Hamzah itu adalah orang yang paling bagus caranya masuk Islam. Hatta sumia, hingga diberikan gelar, yaitu Asadullah, yaitu singanya Allah. Nah, ini tentang Umar. Catatan kaki nomor 2. Maka ahadun yarju islamahu, tak seorang pun yang ingin masuk Islamnya Umar. Maksudnya ini tidak ada orang yang menyangka masuknya Umar, walakinnan Nabi, akan tetapi Nabi, qubaila islamihi, pada waktu dekatnya masuk Islam Umar itu, qala, Nabi berkata, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah muliakanlah agama Islam, bi Umar, dengan Umar. Tetapi di hadis yang lain biasa kita dengar, yaitu Allahumma a'izzal Islam bi Umar, ini yaitu dengan Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal, dan Amr bin Khattab, Umar bin Khattab, yaitu Umar. Fahasalat lahu barakatun, maka hasillah bagi Nabi itu oleh satu keberkahan, barakatu da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi insya Allah yang berdoa, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastilah itu. Wa kana Umar qabla islamihi, dan adalah Umar sebelum masuk Islamnya itu, min a'zamil mu'aridina lil Islam, adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada umat Islam, wal muntaqimina mimman aslama, dan orang yang selalu menyiksa orang-orang yang masuk Islam. Oleh karena itu tidak ada orang yang berharap Umar itu masuk Islam. Fa'azzallahu al-Islam bi islamihima, maka Allah muliakan Islam dengan masuknya kedua orang itu. Wa kana al-muslimuna fi dzalikal waqt, adalah orang-orang muslim pada waktu itu, arba'ina rajulan, ada 40 orang, wa ihda asyarata imra'atan, dan ada 11 perempuan. As'ilah, pertanyaan. Man aslama fil sanatil khamisah, siapa orang yang masuk Islam pada tahun kelima ini? Man huma, siapa keduanya? Kaifa kana Umar, bagaimana Umar qabla Islam, sebelum masuk Islam? Kam kana adadul muslimina fi dzarikal waqt, berapa orang jumlah umat Islam ketika itu? Fi sanatil khamisah, pada tahun kelima, minan nubuwah. Nah, kan ini nubuwah dibenahkan. A'azzallahu al-Islam, Allah memuliakan Islam, bi Umar bin Khattab wa Hamzah bin Abdul Muttalib, ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitih,
pengepungan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengepungan juga kepada keluarganya beliau. Jadi ini di boykot lah ini. Lamma ra'at Quraisy intishar al-Islam fil qabail, manakala orang-orang Quraisy melihat penyebaran agama Islam di antara kabilah-kabilah di Arab ini, azamu, mereka berazam ala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahasarathu wa ahla baitih, maka mereka orang-orang Quraisy itu mengepung Nabi dan keluarganya Nabi fi sya'bi, di sebuah lembah, wa mana'u anhumul azraq, dan mereka mencegah dari keluarga Nabi itu untuk masuk kepada mereka itu berbagai macam makanan. Wattafaqu ala an la yaqbalu lahum sulhan abada, dan mereka sepakat untuk tidak akan pernah gencatan senjata lah gitu untuk berdamai dengan Bani Hashim, illa idza aslamu, kecuali jika mereka Bani Hashim ini menyerahkan Nabi, aslamun Nabi, menyerahkan Nabi lil qatli, untuk dibunuh. Ini sudah gila sudah hari ini orang-orang Quraisy ini. Wa katabu mattafaqu, dan mereka menulis apa yang mereka sepakati fi sahifatin, pada sebuah lembaran, allaquha fil ka'bati, lalu mereka menggantung lembaran perjanjian itu di atas Ka'bah atau di dalam Ka'bah, di atas bagian dalam. Wa kana zalika, dan adalah itu terjadi itu as-sanah as-sabi'ah, yaitu pada tahun ke-7 minan nubuwah, pada kenabian. Jadi pada tahun ke-7 kenabian Nabi. Nah, jadi ini mungkin bentuk paling keras penyiksaannya mungkin. Jadi kan bukan hanya Nabi, bukan hanya sahabat Nabi, tetapi semua keluarga Nabi, baik ada yang masuk Islam ataupun yang tidak. Tetapi yang belum masuk Islam, mereka itu tetap setia kepada Nabi. Nah, asilah, pertanyaan. Mata azamat Quraisy, kapan orang Quraisy berniat ala qatlin Nabi, untuk membunuh Nabi? Madza amilat fihi, apa yang mereka lakukan pada Nabi? Ala ayyi syai'in ittafaqu, apakah yang mereka sepakati? Hal katabu bidzalika ahdan, apakah mereka menulis perjanjian? Fi ayyi sanatin kana dzalik, kapan terjadi peristiwa itu? Khalasah lamman tashara al-islamu, yaitu ketika tersebarnya Islam, hasarat Quraisyun, orang-orang Quraisy mengepung Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabih, yaitu mengepung Nabi, keluarga Nabi dan para sahabat Nabi, fi sya'bi Makkah, di lembah Ka'bah. Wa mana'u anhumul azraq, dan mereka mencegah datangnya rezeki salasa sanawat, yaitu 3 tahun. Jadi tidak dilakukan perdagangan, tidak diperbolehkan masuk bahan-bahan makanan, jadi disiksa lah gitu. Wattafaqu ala qatlih, dan mereka bersepakat untuk membunuh Nabi. Nah, hijratul Habasyah asalnya. Nah, ini selanjutnya adalah hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah untuk yang kedua kali. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.